Bapak Ibu umat sedharma ingkang kula hormati, ngapunten nggih kula jumeneng ten ngajeng panjenengan sedaya. Nggih. Sakniki kula ndamel basa napa niki Pak, Bu? Lak bahasa Jawi ngapunten kula mboten saged. Kula kan blasteran Jepang kalih Korea. Bapak Ibu umat sedharma ingkang kula hormati, hari suci adalah hari yang diperingati atau hari yang diistimewakan. Karena berdasarkan keyakinan, hari suci memiliki fungsi dan makna yang penting bagi kehidupan seseorang. Pengaruh dari hari suci terhadap peningkatan srada dan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi dapat menimbulkan kesejahteraan umat manusia. Dalam Warhaspati Tattwa disebutkan, semua kemampuan yang dicurahkan dalam sembah bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widi merupakan jalan untuk mengerti Tuhan, mengerti sifat dan kebesaran Tuhan. Adapun hari suci yang diperingati setiap 1 bulan sekali, yaitu Purnama dan Tilem. Seperti yang kita laksanakan sekarang adalah hari Tilem. Hari Tilem niku napa Pak, Bu? Enten si semerep napa mboten? Enten si semerep napa mboten? Sami kula nggih mboten. Hari Tilem adalah hari di mana bulan tidak melihatkan sinarnya atau bulan mati, Krishna Paksa. Pada hari Tilem dirayakan untuk memuja Sang Hyang Surya. Dilakukan sembahyang di pura masing-masing. Sembahyang. Jenengan sembahyang napa mboten Pak, Bu, bentinten? Nggih napa nggih? Ngapusi dosa lho Pak, Bu. Sembahyang niku napa Pak, Bu? Enten si semerep? Sedaya mboten semerep, kula nggih mboten semerep ya. Terus pripun niki? Bapak Ibu umat sedharma ingkang kula hormati, kata sembahyang berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata sembah dan yang. Sembah artinya memohon, sedangkan yang artinya Ida Sang Hyang Widi Wasa. Jadi sembahyang dapat diartikan memohon kehadapan Ida Sang Hyang Widi untuk memohon kesucian diri. Dalam kitab suci Weda, sembahyang dijelaskan dalam kelompok upasana yang artinya pemujaan. Kitab suci Weda adalah sumber dasar hukum bagi umat Hindu untuk melakukan sembahyang sebagai rasa sujud bakti dan terima kasih kita kepada Ida Sang Hyang Widi yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Banyak cara yang dilakukan manusia menyembah Tuhan. Bagi umat Hindu, salah satu cara menyembah Ida Sang Hyang Widi ialah dengan melakukan sembahyang. Dengan menyerahkan diri sebulat-bulatnya dengan tulus ikhlas tanpa ikatan. Sri Krishna pernah bersabda kepada Arjuna,
Matio Jimom Namaskuru Mame Voyo Situ Atma Namat Parayanam. Pusatkanlah pikiranmu padaku, berbakti kepadaku, sembahlah aku, bersujudlah kepadaku. Setelah melakukan disiplin pada dirimu sendiri, maka engkau akan datang padaku. Dari kutipan Weda tadi dapat kita simpulkan bahwa dengan menyerahkan diri, memusatkan pikiran kita hanya kepada yang utama, maka secara perlahan tapi pasti akan dapat bersatu dengan yang utama, yang menimbulkan kebahagiaan yang sejati. Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Bapak Ibu umat sedharma ingkang kaula hormati, kok sunyi nggih? Kula ajrih man. Dalam agama Hindu, dalam melaksanakan sembahyang, umat Hindu memakai sarana-sarana seperti api, bunga, bija, dan tirta. Api, salah satu unsur alam yang menghubungkan antara pemuja dengan yang dipuja. Karena sifat api yang sarwa baksa memakan segala macam benda, karenanya dalam upacara agama Hindu, api digunakan untuk mengusir roh jahat. Bunga sebagai simbol Dewa Siwa dan sarana persembahan. Dalam kekawin Ramayana, ketika Sang Rama berperang melawan Rahwana, dilukiskan Sang Rama mendapat restu dari dewa-dewa yang dijelaskan dalam kekawin. Anantara Narendra putra ring rato, tamah paweh yang indra risira, watak resiring antariksa, anomoda manghuda naken ganda kusuma. Tidak berapa lama Raja Putra berada pada koreta utama pemberian yang indra. Para dewa-dewa di angkasa memberikan restu dan menghujaninya dengan bunga wangi. Dalam kekawin Hariwangsa dilukiskan pula bunga sebagai simbol ungkapan hati. Niki bapak kali ibu emot zaman biyen niki. Ngapunten nggih basa kula campuran. Diceritakan dalam kekawin, Prabu Krishna rindu kepada Dewi Rukmini. Krishna mengirimkan sekuntum bunga yang disertai dengan gubahan syair yang merdu. Setelah Rukmini menerima kiriman bunga dari Krishna, Rukmini benar-benar jatuh hati dan yakin akan cintanya Krishna yang suci dan murni. Dalam lontar purwagama sesana dilukiskan bunga digunakan untuk melambangkan jiwatman.
Hal ini diceritakan ketika terjadi peperangan antara Krishna melawan Nila Chandra. Krishna dapat dikalahkan, namun kemudian dibantu oleh Yudhistira yang berhasil menundukkan Nila Chandra. Atas kerelaannya, Yudhistira menikam dengan kerisnya. Dan terlihat oleh Yudhistira bunga di dalam asta golakannya. Setelah bunga itu dicabut, barulah Nila Chandra dapat tewas. Sebelumnya Nila Chandra berpesan, apabila ingin menghidupkan ia kembali, maka hendaknya bunga tadi dikembalikan ke tempat semula. Nila Chandra yang sangat sakti, jiwanya disimbolkan dengan bunga yang sedang mekar berada di tengah-tengah tubuhnya. Selanjutnya bija, berasal dari beras yang direndam dengan air cendana. 3 biji bija yang ditaruh di kening agar kita berpikir yang baik. 3 biji bija yang ditaruh di tenggorokan agar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Dan 3 biji bija yang ditelan agar kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar. Seperti yang dijelaskan dalam Trikaya Parisuddha, berpikir, berbuat, dan berkata yang benar. Itulah makna dari pemakaian beras atau bija dalam upacara agama Hindu. Dan yang terakhir, tirta, berfungsi untuk membersihkan diri. Bayu sabda idep. Tirta juga digunakan untuk membersihkan mala atau kotoran yang ada di jagat raya ini. Paham napa mboten Pak, Bu? Napa? Lha nggih niku napa? Jenengan mirengaken kula napa mboten? Lha nggih napa? Bapak Ibu umat sedharma ingkang kawula hormati, sembahyang tidak akan ada artinya apa-apa apabila tidak didasari dengan kepercayaan bahwa tirta adalah wahyu yang diturunkan Ida Sang Hyang Widi untuk memberkati hidup kita. Dan apabila persembahan yang kita berikan, sekecil apapun persembahan itu, jika didasari dengan hati yang tulus ikhlas, maka sudah dapat dipastikan Ida Sang Hyang Widi akan menerimanya. Seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 26 yang berbunyi, Patram puspam palam doyam yam Prayasjati asnami prayatatmana. Mereka yang dengan penuh rasa bakti mempersembahkan kepadaku, walaupun hanya selembar daun, sekuntum bunga, 1 buah dan setetes air, jika semua itu dipersembahkan oleh mereka yang berhati suci,
murni, maka aku akan menerimanya. Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya persembahan yang kita berikan. Tetapi yang Tuhan lihat adalah besar atau kecilnya ketulus ikhlasan kita dalam memberikan persembahan tersebut. Ikhlas pada hakikatnya adalah kebutuhan jiwa setiap manusia. Karena apa yang ada pada diri kita tidak ada yang kekal. Kekayaan, jabatan satu persatu akan meninggalkan kita. Di zaman sekarang ini, kita sebagai umat Hindu jangan sampai lebih mengagungkan pemikiran di atas perasaan. Sebanyak apapun harta benda yang kita miliki, tidak akan kita bawa. Jangan hanya karena harta benda kita merasa paling segalanya, kita merasa paling kuasa. Itu salah, Pak, Bu. Rumah Anda di dunia ini hanyalah rumah dinas. Boleh Anda banggakan, boleh Anda sombongkan, boleh Anda tempati ketika jabatan Anda masih ada. Tegese tasik gesang wonten alam donya. Tetapi ketika jabatan itu pensiun utawi sampun sedo, hari itu juga, detik itu juga harus ditinggalkan tanpa toleransi, tanpa syarat, tanpa kecuali. Ngapunten niki dereng mantun, Pak, Bu. Kita boleh membeli makanan yang lezat, bahkan terlezat di dunia ini kita boleh. Tapi ingat, selezat-lezatnya makananmu yang menyumbat mulutmu terakhir kali adalah kapas, bukan onde-onde isi kacang hijau. Semewah-mewahnya kendaraanmu yang terakhir kali kamu naiki adalah Pendosa Airlines. Semahal-mahalnya bajumu yang terakhir kali menutup tubuhmu adalah Kafan Collection. Lalu apa yang harus Anda sombongkan? Atas apa yang bukan milik kita? Apakah panjenengan boten malu, Pak, Bu, menyombongkan apa yang sebenarnya bukan milik panjenengan? Nyatanya tidak. Banyak manusia yang masih menyombongkan semua hal itu. Tanpa mereka sadari itu bukan milik mereka. Bapak Ibu umat sedharma ingkang kula hormati, bagi mereka yang rajin sembahyang akan tumbuh rasa dekat dengan Tuhan, akan menimbulkan keyakinan bahwa Tuhan selalu dirasakan dekat dengannya, akan menimbulkan kepercayaan bahwa segala sesuatu berawal dan akan berakhir kepadanya. Maka dari itu ia disebut sangkan paraning dumati, asal dan kembalinya semua yang ada. Lakukanlah pemujaan sebagaimana mestinya, sebagai rasa sujud bakti dan terima kasih kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Salah satu kemahakuasaan Tuhan adalah melindungi ciptaannya yang benar-benar meyakininya. Bapak Ibu umat sedharma ingkang kula hormati, hiduplah dalam proses. Jangan terlalu berambisi terhadap suatu hasil. Karena sejatinya proses jauh lebih penting daripada hanya sekedar hasil. Jika dipercepat, Tuhan ingin kita bersyukur. Jika diperlambat, Tuhan ingin kita bersabar. Kita hanya tahu lahir dan mati
hilang dan menemukan kembali. Tapi kita tidak mengetahui bahwa bagian terbaiknya adalah ketika kita sedang berproses. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, mawar selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah, Tuhan selalu memberikan pelangi selepas badai dan jawaban selepas doa. Ketika semua manusia memandang Anda dengan sebelah mata, ingat satu hal, Tuhan selalu memandang Anda sebagai buah biji matanya. Sampun ngantuk Pak, Bu? Kula sampun. Telepon. Paham napa mboten? Mboten. Tak sing jawab mboten kula kengken Dharma Wacana mriki lho mangke. Bapak Ibu umat sedharma ingkang kula hormati, wacana yang saya berikan tadi tidak ada satu kata atau sedikit pun maksud untuk menggurui Bapak Ibu umat sedharma. Saya bukanlah siapa-siapa jika dibandingkan dengan Bapak Ibu umat sedharma. Saya hanyalah bocah kecil yang jalan pun masih perlu dituntun. Sebaik-baiknya orang menata, sekuat-kuatnya orang berusaha, secerdas-cerdasnya akal manusia, tetap Tuhan yang mengatur segalanya. Jangan merasa paling besar lantas mengecilkan orang lain. Jangan merasa paling hebat lantas meremehkan orang lain. Jangan pernah merasa paling benar lantas menghakimi orang lain selalu salah. Sebab Anda dan orang lain selalu memiliki sisi buruknya masing-masing. Terkadang kotoran di punggung sendiri memang sangat sulit untuk kita lihat. Tetapi kotoran di punggung orang lain sangat mudah untuk kita lihat. Ketika Anda kehilangan segalanya, ingatlah satu hal. Sebatang pohon kehilangan daun di setiap tahunnya. Tetapi mereka tetap tumbuh tinggi dan besar. Sebab untuk tumbuh tinggi dan besar memerlukan daun yang baru lagi. Bapak Ibu umat sedharma ingkang kula hormati, juminten putrine Suramenggala, cekap semanten atur kula. Dahar ketupat ning pinggir segara, menawi wonten lepat nyuwun pangapura. Kekali urang beli ikan kakap, bergaya dengan mobil apipi. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri dengan puja para masanti. Sura dera jaya ningrat, lebur dening pangastuti, mugi rahayu 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 sagung dumati. Om Santi 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 Om.